dulu ya. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, tangan diputar-putar. Ayo kita belajar agar kita jadi anak pintar. Nah, karena ibu rasa kalau sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibunya lihat semuanya pada hadir ya pada hari ini. Nah, ada yang masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu sebelumnya mengenai apa? Ya, benar sekali, pembelajaran kita pada minggu sebelumnya bahas mengenai karya seni 3 dimensi. Nah, seperti apa yang Ibu bilang pada minggu kemarin, bahwa pembelajaran pada hari ini kita akan bahas mengenal karya seni anyaman. Nah, contoh barang apa sih yang dibuat dari anyaman? Salah satu barang yang ada di sekitar kita yang terbuat dari anyaman bisa berupa kursi, topi, ada yang terlebih apa? Ya, benar sekali, ada piring, ada kipas dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Ibu harap kalian dapat memahami karya seni anyaman. Terus Ibu harap kalian dapat menyebutkan jenis dan motif dalam membuat karya seni anyaman. Terus kalian dapat membuat karya seni anyaman sederhana dengan mudah sesuai dengan apa yang kalian punya. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertian dari anyaman itu sendiri. Anyaman berasal dari kata anyam yang tidak lain merupakan proses menyilangkan sesuatu atau bahan-bahan untuk menjadikan satu kesatuan yang lebih kuat dan dapat digunakan untuk fungsi pakai. Pada dasarnya, anyaman adalah bidang yang terwujud karena adanya jalan transduksi atau horizontal dan juga pakan atau vertikal. Nah, kalian bertanya, kalau anyaman itu biasanya terbuat dari bahan-bahan organik yang ada di lingkungan kita. Contohnya itu bisa dari dedaunan seperti daun dari tangkal kelapa, terus bisa juga dari rotan, bisa dari akar-akaran dan sebagainya. Di sini ada benda-benda yang terbuat dari anyaman. Contohnya ada tikar, tas, topi, ada apa lagi? Ya benar, ada kursi, meja, dan juga ada yang buat piring dan juga hiasan cuma sekali. Nah, di sini ada beberapa jenis dan motif anyaman. Kalian bisa lihat ya di gambar yang pertama itu mengenai motif anyaman tunggal, yang kedua yaitu motif anyaman ganda, dan yang ketiga yaitu gambar mengenai motif anyaman ganda tiga, dan yang keempat yaitu motif anyaman kombinasi. Anyaman tunggal merupakan anyaman yang selain fungsi yang menarik sekaligus satu persatu dengan pakan, sehingga bentuk anyaman dengan satu silang fungsi dan pakan. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, biasanya anyaman tunggal itu dibuat untuk membuat keranjang dan sebagainya. Tunggal yaitu anyaman ganda. Anyaman ganda merupakan anyaman yang tidak ditarik bersamaan dengan satu pakan, sehingga terbentuk anyaman dengan silangan dua fungsi dan satu pakan. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar. Jika kalian membuat anyaman ganda, maka hasil anyaman ganda
itu. Dan juga anyaman ini biasanya digunakan untuk membuat kipas. Nah, yang ketiga yaitu anyaman ganda 3, yaitu merupakan anyaman yang serupa dengan motif ganda 2, hanya saja pada fungsi sebanyak 3 lembar sekaligus, sehingga terbentuk anyaman dengan serangan 3 fungsi bisa dilupakan. Contohnya seperti yang ada di gambar yang di atas. Nah, nanti jika kalian membuat anyaman ganda 3, maka hasil anyamannya akan seperti itu. Dan biasanya anyaman ini digunakan untuk membuat kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir yaitu anyaman kombinasi. Anyaman kombinasi itu adalah merupakan anyaman dengan motif tunggal ganda 2 dan ganda 3 dengan variasi bentuk sesuai rancangan desain yang ingin dibuat, sehingga terbentuk anyaman dengan serangan yang bervariasi. Jadi jika kalian membuat anyaman yang berbeda dari tadi yang pertama yang tunggal, yang kedua ganda, dan ganda 3, jika kalian tidak ingin mengikuti motif atau pola seperti itu, kalian bisa menghasilkan atau membuat anyaman kalian sendiri, dan anyaman itu akan disebut dengan anyaman kombinasi. Nah, biasanya anyaman ini dibuat untuk membuat kursi, meja, dan barang-barang besar lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh motif anyaman. Nah, kan ini yang pertama adalah foto yang pertama itu adalah anyaman contoh dari anyaman ganda, dan yang kedua juga sama. Nah, yang ketiga dan keempat itu adalah anyaman kombinasi. Nah, seperti yang Ibu katakan di minggu kemarin, Ibu harapkan kalian membawa kertas warna pada hari ini yang terdiri dari 2 sampai 3 warna. Terus kalian membawa gunting atau pader atau alat pemotong lainnya, dan juga kalian membawa lem kertas, dan juga kalian bawa pensil dan penggaris untuk kita mempraktekkan anyaman pada hari ini. Nah, agar kalian lebih mudah nih untuk mengikuti polanya, Ibu harap kalian hari ini akan mempraktekkan anyaman yang pertama, yang paling mudah, yaitu anyaman tunggal. Nah, jika kalian tadi belum terlalu memahami apa yang Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan video agar kalian bisa mengikutinya. Jadi nanti kalian praktik membuat anyaman sambil melihat videonya. Jika ada yang belum mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Ibu ya. Anyaman ini cuma dalam hitungan menit. Ternyata ada penyangga hasilnya bersih. Pertama, konsepnya simpel. Kertas bawah sapu plastik rapi. Kedua, pola jilbab. Kuncinya dia baris. Atas 1, atas 2, bawah 1, bawah 2. Hasilnya miring, mewah kayak gini. Terakhir, pola zigzag pakai rumus 8 baris. Mulai dari 4-1-1-4 sampai balik lagi ke awal. Motif bulunya bakal jadi yang paling keren di kelas. Nah, sekarang kalian udah selesai ya praktiknya. Nanti sebelum kalian keluar dari kelas, kalian kumpulkan terlebih dahulu ya di depan. Nah, mungkin sekian pelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan juga jangan lupa di minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai batik. Nah, jadi kalian harus ikuti ya pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila membuat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.